Nggih. Walan tardho angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Kata Allah, tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu sampai kaum muslimin itu betul-betul mengikuti millatahum, bukan agama, tapi ajaran mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho bahwasanya kaum muslimin bersatu, Islam tegak, tidak akan pernah ridho. Kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya, maka karena ketidakridhoan itu mereka tahu celahnya kaum muslimin atau Islam itu tidak akan tegak ketika kaum muslimin tidak sofa, tidak bersof, tidak bersatu. Maka yang dibuat untuk menghancurkan bukan melemahkan ibadahnya. Ibadah silahkan saja beribadah, tetapi melemahkan barisannya. Akhirnya dibuat bagaimana kaum muslimin bainahum, di antara mereka sendiri berselisih, bertengkar terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak esensial. Furu'iyah. Furu'iyah di hal-hal yang sifatnya bukan pokok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'azul akram wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam rangka mengaji dan sedikit mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang fadilahnya kita semua ketahui, sudah beberapa kali kami bacakan. Ada 4 setidaknya: as-sakinah, ketenangan, ar-rahmah, rahmat, hafatzhumul malaikah, dibersamai atau dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan juga Allah membangga-banggakan di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Semoga dengan niat ikhlas kita pada malam hari ini, duduk kita ini menjadi wasilah untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini setelah kita kemarin mengaji juz 30 surat Al-Balad, insyaallah malam ini kita kembali lagi ke ayat-ayat pilihan di surah As-Saff. As-Saff itu surah juz 28, surat ke-61, ayat 1 sampai dengan 10. Baik, sebelumnya mari kita membuka dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dari ayat 1 nggih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil
Ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qawmaz zalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Selanjutnya ada beberapa penekanan ya. Tadi ada dua ayat ini yang menggunakan za sukun ya. Nah ini perlu kita perhatikan bahwa za itu bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah
Kembali kami sampaikan ada 5, ba, jim, dal, to, dan kof. Di dha, dho itu bukan termasuk qalqalah, maka sebaiknya dibaca tanpa memantulkan. Ini contohnya. Wa id, nah ditahan wa id qa. Sebisa mungkin ditahan, tidak sampai dipantulkan. Wa id. Nah, kalau sudah wa id itu nanti masuknya qalqalah. Jadi lebih untuk tahsinnya lebih baik ditahan sebentar. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Selanjutnya juga sama di ayat selanjutnya. Wa'id ya. Wa'id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Ini sekalian untuk pengetahuan kita. Jadi mat yang panjang itu, yang kalau di bendera itu ya ada yang seperti ini. Itu ada 2 jenis, ada yang disebut dengan mat wajib mutasil ataupun mat jaiz munfasil. Nah, ini kebetulan di ayat ini ini ya bani, ini kan ada 2, ada 2 contoh langsung dalam 2 kalimat yang berurutan. Yang pertama ini, ini mat jaiz munfasil. Kenapa? Karena dia ada mat tabi'i. Mat tabi'i itu yang ya sukun, alif ataupun wawu sukun, ini panjang 2 ketukan itu bertemu dengan hamzah, tetapi di kalimat yang berbeda. Ini ya bani ini 1 kalimat, Israel ini juga 1 kalimat yang lain. Nah, biasanya kalau di Quran Indonesia itu alifnya tanpa hamzah. Nah, kalau yang Quran Indonesia itu keluaran Kemenak itu alifnya tanpa hamzah. Nah, itu maka mat jaiz. Kenapa dinamakan mat jaiz? Jaiz itu artinya boleh. Jadi kalau yang alif atau kalau yang secara ilmiah itu bukan di 1 kalimat, itu diperbolehkan membaca tidak sampai 5 harokat. Jadi boleh 2, 3, 4 atau 5. Syukur 5. Tapi kalau tidak sampai 5 pun tidak masalah. Kalau yang kedua ini Israil, ini ro, ini mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, kalau di Quran Indonesia kalau sudah 1 kalimat biasanya ditulis hamzahnya, itu menandakan mat wajib muttasil. Wajib itu artinya wajib, muttasil itu terhubung karena 1 kalimat, maka ini hendaknya dibaca 5. Afdolnya 5, tapi dalam ilmu tajwid ada juga yang panjangnya itu mutawasid, 3 sampai 5 lah, seperti itu. Jadi ini perbedaan mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasil. Kalau mat jaiz itu boleh, artinya kalau seumpama bacanya sedang tidak santai boleh ya bani is, langsung boleh. Seperti itu untuk tajwidnya. Lalu coba kita baca ayat terakhir ya. Ini mungkin banyak ro
tafhim dan ro tarkik. Nah, kembali kami sampaikan ro tafhim itu yang tebal. Simpelnya kalau ro itu harokatnya dhammah atau fathah. Ini huwaladzi ar. Ini kan mati sukun tapi sebelumnya fathah, maka dibacanya tebal. Ar. Roknya itu tebal, ada ronggannya. Kalau yang rok tapi dia kasroh seperti walau kariha ini, maka rinya itu walau kari, tipis, rok tarkik. Musyrikin rinya juga tipis. Kita coba ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Baik, kita bersama-sama ya membaca makna atau terjemahan. Ini tafsir singkatnya dari surah As-Saff ini. As-Saff artinya bersaf ya, bersaf-saf, berbaris. Di ayat yang pertama Allah sampaikan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini surah tentang atau surah yang diawali dengan tasbih. Nah, surah tasbih. Sebagaimana kemarin yang 2 minggu sebelumnya kita bahas tentang Al-Jumu'ah, itu juga sama yusabbihu lillah, yang mengabarkan bahwasanya telah bertasbih ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Bertasbih artinya mensucikan Allah. Ya, maka tasbih itu salah satu bacaan zikir yang wazan atau timbangannya itu berat. Ya. Dalam hadis Rasulullah sampaikan kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lidah, ringan diucapkan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat sekali timbangannya di kelak di mizan itu. Habibatani ilar rahman, dan kedua kalimat ini dicintai betul sama Allah. Apa itu? Tasbih. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mengapa demikian? Karena dalam tasbih itu mengandung makna yang begitu dalam. Ketika kita bertasbih dan memahami makna yang sangat dalam dari tasbih tersebut, niscaya kita akan betul-betul mensucikan Allah, menerima segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kan tasbih artinya maha suci Allah. Subhanallah itu kan maha suci Allah. Allah itu paling suci, tidak mungkin salah. Salah satunya dalam menetapkan takdir baik maupun buruk bagi kita. Maka subhanallah ketika melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, subhanallah. Yang menyenangkan pun bisa subhanallah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini dulu kami ketika santri itu dengan pemahaman yang mungkin agak dangkal ngoten nggih, belum terlalu memahami secara mendalam, ayat ini sangat favorit bagi kalangan santri. Kenapa? Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi karena biasanya kalau santriwan ada senioritas, kita itu diatur oleh musyrif atau mudabir, ada pengurus rayon yang dimana kakak kelas kita yang terkadang mendisiplinkannya itu tegas, ngoten nggih. Saking tegasnya mungkin kita kadang merasa terzolimi.
Nah, kita kan beberapa kali lihat, oh ini kelas ini melanggar peraturan, tapi kalau sudah menghukum, begitu nopo paling merasa benar banget. Nah, dengan pemahaman ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun, kamu itu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Mendisiplinkan tetapi tidak disiplin. Ini mau menyindir. Jadi ketika giliran imam itu kadang beberapa santri membaca ini, niatnya untuk menyindir tadi, mudabir yang kadang perkataan tidak sesuai dengan perbuatannya. Kabura maqtan 'indallah. Kabura maqtan itu sangat-sangat dibenci. Siapa? 'Indallah, di hadapan Allah itu, antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu yang tidak betul-betul kamu kerjakan. Nah, tetapi dalam tafsirnya yang sebenarnya ayat ini itu menyinggung orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang ketika diseru untuk berperang, dia mengatakan bahwasanya, oh tadi saya sudah ikut berperang, saya bersama golongan kaum muslimin di dalam peperangan, tapi sebetulnya mereka tidak bersama golongan atau barisan orang-orang muslimin. Nah, makanya Allah sampaikan, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak benar-benar engkau kerjakan? Orang munafik. Nah, kabura maqtan, orang-orang yang seperti itu sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kurang pas kalau mau menyindir orang yang mungkin sok memberikan nasihat, padahal sebetulnya dia sendiri belum melakukan. Itu bukan ayat ini sebetulnya. Ada ayat lain yang Allah sampaikan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Itu yang lebih cocok sebetulnya. Ya. Apakah engkau menyuruh manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca kitab. Ya. Konteksnya mungkin yang agak berbeda. Lalu Allah teruskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah mencintai alladzina yuqatiluna, orang-orang yang berperang fi sabilihi, di jalannya, fi sabilillah, shaffa, dalam barisan yang teratur. Jadi Allah itu senang apabila orang itu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu secara bersama-sama. Kalau dalam konteks kekinian ya, ada komunitasnya, tidak sendiri-sendiri. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bagaikan bunyan, bangunan marsus yang tersusun dengan kokohnya. Nah, ini pesan bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu ada dalam jamaah, kuatnya soft mereka dalam perjuangan. Nah, karena orang-orang yang lantardo, ya, kemarin kami sampaikan ada dua kaum ya, ada kaum lantardo. Lantardo itu Yahud wan Nasara. Walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Kata Allah, tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu sampai kaum muslimin itu betul-betul mengikuti millatahum, bukan agama, tapi ajaran mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho bahwasanya kaum muslimin bersatu, Islam tegak, tidak akan pernah ridho. Kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya, maka karena ketidakridhoan itu, mereka tahu celahnya kaum muslimin atau Islam itu tidak akan tegak ketika kaum muslimin tidak sofa, tidak bersof, tidak bersatu. Maka yang dibuat untuk menghancurkan bukan melemahkan ibadahnya, ibadah silahkan saja beribadah, tetapi melemahkan barisannya. Akhirnya dibuat bagaimana kaum muslimin bainahum, di antara mereka sendiri berselisih, bertengkar terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak esensial.
furu'iyah, furu'iyah di hal-hal yang sifatnya bukan pokok. Ka'annahu bunyanun marsus tadi ya. Jadi salah satu yang Allah cintai untuk menjadikan umat Islam itu kuat adalah ketika mereka yuqatiluna fi sabilihi shaffa, dalam barisan. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa itu berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sedangkan kalian itu tahu bahwasanya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Bani Israel itu tidak mau mengikuti kebenarannya yang dibawa oleh Nabi Musa, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi terkadang ketika ada orang yang salah terus atau tidak dalam koridor yang benar, terkadang karena memang dia itu fasik sehingga Allah enggan memberikan petunjuk. Sudah diberikan halal yang benar, tetap saja tidak mau menerima, ya, itu mungkin salah satu tanda bahwasanya mereka adalah minal fasiqin. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa ibnu Maryam, putranya Maryam itu berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Dia juga mengatakan kepada Bani Israel bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan, ya, lima baina yadayya, kitab sebelumku, minat Taurah, yaitu Taurat. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu merupakan penyempurna dari ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku itu diutus oleh Allah memberitahumu bahwasanya nanti akan ada rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ajarannya Nabi Isa itu merupakan kelanjutan dari ajaran Nabi Musa yang kelak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad alaihis salam. Ya, jadi bukan membawa ajaran baru, ya, tapi sudah dikabarkan oleh Nabi Isa sendiri bahwa kelak nanti akan ada rasul setelahku namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, dan ketika, ya, rasul itu datang kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti baik ayat-ayat maupun bukti-bukti yang zahir, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini merupakan sihir yang nyata. Ya, jadi memang kaum Bani Israel itu mau bagaimanapun dalam sejarahnya di Quran disebutkan mereka tidak akan pernah menerima kebenaran. Walaupun sudah terbukti, tetap saja mereka akan mengelak hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara Allahul kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kepada orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani yang sudah mengada-adakan dusta, ya, tahrif, merubah, ya, Injil. Yuriduna liyutfuna Allahu bi afwahihim, mereka ingin memadamkan cahayanya Allah, cahaya Islam, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah sendiri yang akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Di bagaimanapun usaha mereka dengan narasi-narasi orang-orang kafir itu, ya, memadamkan cahaya Islam, Allah jamin, Allah sendiri bagaimana caranya, wallahu a'lam, yang akan mencerahkan atau menyempurnakan cahayanya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Jadi al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu
akan selalu tinggi ya, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Meskipun ya ada ulama yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu sebetulnya tinggi tapi tertutup dengan kelakuan orang-orang yang memeluk agama Islam tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari ayat ini, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang mau berbaris, mau bersatu dalam suatu komunitas yang itu menegakkan agama Allah ya, bersama-sama untuk menegakkan agama Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.